kami dari kelompok 3 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Pemrograman mengenai aplikasi monitoring produk cacat, di mana pembahasannya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada studi kasus dan tujuannya serta bagaimana pengolahan data. Yang kedua ada algoritma, yang ketiga ada flowchart, yang terakhir ada struktur program. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan saya Nadia Saputri dengan nomor BP 25101154250135. Saya Vela Hendrian dengan nama BP 25101154250127. Saya Nesya Putri Nafisa Sandi dengan BP 25101154250136. Dengan saya Riri Ramayani dengan nomor BP 25101154250140. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, saya masuk ke penjelasan studi kasus. Pada program yang kami buat, studi kasus yang diangkat adalah monitoring produk cacat di sebuah perusahaan manufaktur. Dalam proses produksi, tidak semua produk memiliki kualitas yang baik. Beberapa produk bisa mengalami cacat karena kesalahan mesin, bahan baku yang kurang baik, atau kesalahan operator. Oleh karena itu, bagian quality control bertugas memeriksa kualitas produk sebelum dipasarkan. Permasalahan yang sering terjadi adalah pencatatan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lama dan berisiko menjadi kesalahan perhitungan. Akibatnya, perusahaan kesulitan mengetahui presentasi produk cacat dan menentukan tindakan yang tepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat aplikasi monitoring produk cacat menggunakan bahasa C#. Program ini digunakan untuk memasukkan data nama produk, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat. Program juga melakukan validasi agar jumlah produk cacat tidak melebihi jumlah produksi. Selanjutnya, program menghitung persentase produk cacat, menentukan status kualitas produk menjadi baik, perlu perhatian atau buruk, kemudian menampilkan total produksi, total produk cacat, produk dengan jumlah cacat terbanyak, serta rekomendasi tindakan. Dengan adanya program ini, proses monitoring menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan membantu quality control dalam mengambil keputusan. Nomor 2 yaitu ada algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada program ini, algoritma dimulai ketika program dijalankan dan menampilkan judul aplikasi. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah produk yang akan didata. Setelah jumlah produk diketahui, program membuat array subjek untuk menyimpan setiap produk serta array 2 dimensi untuk menyimpan jumlah produksi dan jumlah produk cacat. Program kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah produk. Pada setiap perulangan, pengguna memasukkan nama produk, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat. Setelah pengguna memasukkan jumlah produk cacat, program melakukan validasi menggunakan percabangan. Jika jumlah produk cacat lebih besar dibandingkan jumlah produksi, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali hingga data menjadi benar. Jika data valid, program membuat objek produk dan menyimpan data ke array objek serta array 2 dimensi. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program menghitung persentase produk cacat setiap produk melalui metode hitung persentase. Hasil persentase tersebut digunakan oleh metode status untuk menentukan kualitas produk. Selanjutnya, program menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel, menghitung total produksi, total produk cacat, menghitung persentase cacat keseluruhan, mencari produk dengan jumlah cacat terbanyak, kemudian memanggil metode rekomendasi untuk memberikan saran tindakan pada setiap produk. Setelah semua proses selesai, program berhenti. Baiklah, di bagian ketiga ada flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menggambarkan urutan proses kerja program dari awal sampai akhir. Dengan melihat flowchart, pengguna dapat memahami logika program tanpa harus membaca seluruh kode program. Simbol pertama yang digunakan adalah simbol terminator berbentuk oval. Simbol ini menunjukkan awal dan akhir program, yaitu start dan end. Setelah start, program menuju simbol input atau output yang berbentuk jajar kencang
untuk meminta pengguna memasukkan jumlah produk yang akan didata. Selanjutnya, terdapat simbol proses yang berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk proses inisialisasi variabel i sama dengan 0. Variabel i merupakan variabel penghitung yang digunakan untuk mengontrol perulangan sekaligus sebagai indeks array. I dimulai dari 0 karena indeks array pada cacat dimulai dari 0. Setelah itu, terdapat simbol decision berbentuk bola ketupat, di mana kondisi I kecil dari jumlah. Kondisi ini memeriksa apakah masih ada data produk yang harus diinput. Sebagai contoh, jika jumlah produk adalah 3, maka selama nilai I masih 0, 1, atau 2, kondisi I kecil dari jumlah bernilai benar, maka program terus meminta input data produk. Ketika nilai I menjadi 3, maka kondisi 3 kecil dari 3 bernilai salah sehingga program keluar dari perulangan. Selama perulangan berlangsung, pengguna memasukkan nama produk, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat melalui simbol input atau output. Program kemudian melakukan pengecekan menggunakan simbol decision, apakah produk cacat lebih besar daripada produksi. Jika jawabannya ya, program meminta pengguna untuk menginput ulang jumlah produk cacat. Jika jawabannya tidak, data disimpan ke dalam objek dan array 2 dimensi. Setelah data satu produk selesai diproses, program menjalankan proses I sama dengan I tambah 1, sehingga berpindah ke produk berikutnya. Langkah ini terus berulang hingga seluruh produk selesai diinput. Setelah perulangan selesai, flowchart melanjutkan proses menghitung persentase produk cacat, menentukan kualitas produk, menghitung jumlah produksi dan jumlah produk cacat, mencari produk cacat terbanyak. Kemudian menampilkan hasil monitoring beserta rekomendasi tindakan. Flowchart berakhir pada simbol N yang menunjukkan seluruh proses telah selesai. Selanjutnya di bagian keempat terdapat struktur program. Struktur program diawali dengan library using system yang digunakan untuk membaca fungsi-fungsi bawaan seperti console readline, console readline, dan console readkey. Setelah itu terdapat namespace monitoring produk cacat yang digunakan untuk mengelompokkan kelas agar lebih terstruktur. Dalam namespace ini terdapat dua kelas, yaitu kelas produk dan kelas program. Yang pertama ada kelas produk. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint untuk membuat suatu objek. Di dalam kelas produk ini terdapat 3 atribut, yaitu nama, produk, dan cacat. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor merupakan metode khusus yang dijalankan secara otomatis saat objek dibuat. Tujuannya adalah untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalam kelas ini juga terdapat 3 metode. Nah, apa itu metode? Metode merupakan sekumpulan perintah yang menjalankan tugas tertentu, bertujuan untuk membuat program lebih rapi dan mudah digunakan. Metode pertama, ada hitung persentase yang berfungsi untuk menghitung persentase produk cacat. Yang kedua ada status yang digunakan untuk menentukan kualitas suatu produk. Dan yang ketiga ada rekomendasi yang digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi setelah melihat hasil monitoring produk. Kelas kedua ada kelas program, berisikan metode main di mana berfungsi sebagai titik awal program dijalankan. Pada metode main, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah produk yang akan dimonitor terlebih dahulu. Setelah itu akan digunakan percabangan if dan perulangan do while untuk memvalidasi input agar data yang dimasukkan benar. Selanjutnya, setiap produk akan dibuat menjadi sebuah objek. Sebuah objek merupakan hasil dari kelas yang berisikan data nyata untuk setiap produk. Objek-objek tersebut kemudian akan disimpan ke dalam array objek, yaitu kumpulan objek yang memudahkan pengolahan banyak data sekaligus. Selain itu, program juga menggunakan array 2 dimensi, yaitu array yang berbentuk tabel, terdiri dari baris dan kolom yang digunakan untuk menyimpan data produksi, jumlah cacat, dan persentase cacat. Setelah semua data tersimpan, program akan melakukan perulangan for untuk menampilkan hasil monitoring, seperti persentase cacat, status kualitas, rekomendasi, total produksi, total produk cacat, rata-rata persentase produk cacat, serta produk cacat dengan tingkat persentase yang paling tinggi. Jadi, program ini telah menerapkan konsep dasar dari pemrograman, yaitu kelas,
objek, konstruktor, metode, array objek, array dua dimensi, percabangan, dan perulangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam penyampaian atau pembuatan program. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.